Salam, puji Tuhan, kami dari ASI Jakarta tetap setia dan sukacita untuk memberikan diskusi pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para penulis sudah hadir, ada Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Demikian juga harapan kita kepada saudara-saudara dimanapun kita berada Pak Darwis. Amin. Ada Pak Fajar juga, apa kabar nih Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Shalom buat untuk pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Tentu yang tak asing lagi ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Salam saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan memberkati saudara dan saudari. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pendalaman Alkitab ini, mari kita berdoa. Kami minta Pak Adri untuk memimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Topik yang akan kita bahas yang dirancang oleh Rasul Paulus adalah kata saudara. Adalah Yesus Kristus yang mengatakan kepada kita bahwa kita adalah saudara-saudari yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati pelajaran ini, minta hikmat dari sorga, berkati para pemirsa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, para pemirsa, kita akan mulai diskusi pendalaman Alkitab ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan apa sih yang akan kita cover kali ini, Pak Tobing. Silakan, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelajaran kita minggu ini merupakan rangkaian dari pelajaran minggu sebelumnya. Jika pada minggu sebelumnya kita melihat menitik beratkan porsi Yesus sebagai Allah, maka pada saat ini kita akan mendalami apa-apa saja yang Yesus lakukan sebagai manusia. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana kemanusiaan Yesus ketika dia di dunia ini. Di ayat hafalan tertulis dalam Ibrani 8 ayat 1, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kembali ayat ini menginspirasi kita bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu adalah Allah, ya, tetapi dia menjadi manusia, lebih rendah dari para malaikat yang tadinya dia adalah pencipta atas malaikat itu. Namun sekarang dia lebih rendah dari para malaikat. Dan dia berasal dari darah dan daging, sama seperti kita. Kalau berasal dari darah dan daging, maka mengalami kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Nah, keistimewaannya nanti di dalam satu minggu ini kita penekanannya adalah bahwa kita anak-anak manusia itu dianggap saudara oleh Yesus. Nah, ini luar biasanya Pak Darwis. Ya, tidak saya kalau misalnya katakanlah ada seorang yang terkenal, punya kehebatan luar biasa, tiba-tiba dia menganggap saya saudaranya, saya bangga sekali Pak Darwis. Apalagi ini oknum, ya, Yesus yang mengangkat kita sebagai saudaranya, padahal dia adalah pencipta, dia adalah imam besar. Nah, inilah yang akan kita lihat dalam satu minggu ini Pak Darwis, seperti apa gambaran Yesus sebagai manusia dan bagaimana indahnya kita ketika kita sebagai anak manusia dia sebut sebagai saudaranya. Itulah yang akan disampaikan oleh para panelis kita, dan mengapa, sama seperti di hafalan, kenapa dia harus menderita dan apa tujuannya. Ya, kalau kita lihat di hafalan, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengalahkan iblis, tapi jalan untuk mengalahkan iblis itu yang sangat terjal Pak Darwis. Dia harus menjadi anak manusia seperti kita yang berasal dari darah dan daging. Ya. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya ke Pak Adri dulu nih. Pak Adri, saudara sebagai penebus, mungkin bisa diuraikan Pak Adri. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun sudah berada, tetap semangat ya. Kalau kita lihat beberapa pelajaran sebelumnya, Rasul Paulus ini memang selalu menguraikan bahasa-bahasa sopan santun ya, bahasa-bahasa kebersamaan. Itulah sebabnya beberapa ayat yang lalu saya sudah sebutkan, antara lain Ibrani 10 ayat 25 dan Ibrani 10 ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa kata saudara itu adalah saling menasihati. Oke, saling menguatkan.
saling memberi, ya. Itu konsep Rasul Paulus. Mengapa? Itulah sebabnya Rasul Paulus mencatat di dalam buku Ibrani 2 ayat 11. Kata saudara ya, Ibrani 2 ayat 11. Tetapi yang menarik di sini adalah kata penebus. Oke? Mari kita lihat beberapa pengalaman dari bangsa Israel di dalam buku Imamat pasal 25 ayat 25 sampai 27, 47, 49 ya. Saya tidak mengkhotbahkan tentang kata tahun Yobel, tetapi dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun Sabat ya. Tahun Sabat yang agung. Artinya kata agung ini adalah maha besar, maha dahsyat, maha power, dan sebagainya. Di mana kalau kita saat ini mendengarkan kata utang-utang, artinya utang-utang saudara akan dihapuskan. Oke, nomor satu. Yang kedua, kepemilikan diklaim kembali. Ya, jadi kalau saya mungkin umur 100 tahun, 50 tahun lalu saya menjual harta saya, maka akan dihapuskan atau dikembalikan ya dalam bahasa Imamat pasal 25. Dan yang terakhir adalah kita diproklamirkan sebagai seorang yang bebas dari tawanan. Nah, itu konsep tahun Yobel. Yang kedua, di dalam buku Imamat pasal 25 juga mengatakan bahwa dihubungkan dengan bilangan pasal 35 ayat 9 dan selanjutnya bahwa ada juga pembalas darah ya. Saya tidak uraikan ini tapi jelas sekali bahwa kalau ada saudara saya dilakukan tidak semestinya oleh orang lain, maka saya akan berhak untuk melakukan hal itu. Tetapi kita mengambil beberapa kesimpulan yang sederhana bahwa kata saudara dalam Ibrani 2 ayat 11 ini menggambarkan bahwa kata-kata ini tidak bisa dimiliki oleh saudara dan saudari seperti yang Rasul Paulus katakan lalu. Kelebihan dari saudara kita ini adalah dia, Yesus Kristus. Dia adalah pencipta yang sanggup menembus segala masalah yang disebut dalam buku Roma 6 ayat 23. Kita tidak dapat ya, kita tidak ada harapan untuk dapat menebus dosa saya dan saudara. Hanya Yesus, itulah sebabnya dikatakan saudara sebagai penebus. Inilah kelebihan dari Trinitas. Inilah kelebihan dari Yesus Kristus. Saya bisa menebus Pak Darwis atau sahabat-sahabat yang lain dengan uang mungkin 1-2 juta ya. Tetapi saya tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara saya dengan kata penebus yang sejati. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Yesus sudah bangkit. Dan satu harapan yang luar biasa dikatakan di dalam buku Hosea 13:14. Dipulihkan, dibalikan ya, dicocokkan kembali. Dan hanya Yesus sumber kekuatan yang luar biasa. Itu Pak Darwis sedikit pemahaman tentang saudara atau Yesus Kristus sebagai penebus yang sejati. Shalom saudara-saudara. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran aja Pak Adri. Yesus telah menolong kita ya dari kematian dosa dan menyatakan dia saudara kita. Nah, apa yang dapat kita buat Pak dalam membantu saudara ataupun keluarga kita sendiri Pak? Ya, itulah sebabnya Pak Darwis memang dasar dari Rasul Paulus selalu balik kepada kata iman, Pak Darwis ya. Iman. Kalau kita ingin ditebus oleh Yesus, maka kita harus melakukan hal yang baik kepada saudara-saudara kita, ya. Itulah sebabnya satu statement yang baik, jangan menjauhkan diri kita dari apa? Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang kudus. Artinya ada satu pertemuan. Nah, dalam pertemuan itu biasanya dibicarakan tentang kasih, iman, pengharapan, kuasa Yesus Kristus ya, yang sanggup menolong saudara dan itu Pak Darwis yang bisa saya jawab. Baik Pak Adri, saya mau ke Pak Fajar ini Pak Fajar. Tidak malu menyebut mereka saudara. Nah, ini tolong diuraikan Pak Fajar. Yesus tidak malu ya menyebut kita itu sebagai saudaranya. Ini luar biasa sekali. Meskipun Yesus itu adalah anak Allah, bahwa dia adalah penguasa seluruh alam semesta, dan dia sebetulnya adalah Allah sendiri, dia tidak malu untuk menyebut kita sebagai umat-umatnya itu sebagai saudaranya. Ini satu hal yang, pernyataan yang luar biasa sekali ya. Nah, saya senang sekali juga ya, kalau seandainya kita ada di komunitas tertentu, kemudian kita dipanggil juga, hai saudara, seperti halnya waktu saya pengalaman di Papua, 12 tahun yang lalu, sekitar tahun 2009 saya bertugas di sana. Baru bagaimana? Saudara, selamat sahabat saudara. Ini luar biasa sekali. Kita merasa
dianggap bukan orang lain lagi. Karena dianggap sebagai saudara ya, saudara seiman, saudara seiman di dalam Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Namun kenyataannya Pak Darwis, banyak di para pembaca Ibrani ini setelah dia melihat begitu banyak penderitaan yang harus mereka alami, jadi mereka berpikir, aduh, pada waktu saya terima Yesus, kenapa penderitaan begitu banyak? Tapi ada satu nasihat yang terbaik. Bagaimana Paulus ini memberikan tantangan kepada orang-orang Ibrani untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang mereka terima itu adalah Tuhan Yesus yang penuh dengan kesetiaan ya, dan menganggap dia sebagai saudara seiman. Nah, pernyataan ini juga terinspirasi kisah tentang Nabi Musa. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu diangkat oleh Firaun, dan dia adalah seorang pangeran yang luar biasa, disenangi oleh tentara, memperoleh satu pendidikan yang luar biasa di Mesir. Pada waktu itu adalah negara atau bangsa yang memiliki budaya yang tinggi itu adalah Mesir ya. Bagaimana Musa itu dididik di satu negara menjadi seorang pemimpin militer, disenangi oleh tentara-tentara di Mesir. Namun dan satu hal lagi, dia digadang-gadang sebagai cucu daripada Firaun yang akan menggantikan sebagai Firaun berikutnya. Namun Musa lebih cenderung untuk memilih bersama-sama dengan saudaranya, yaitu bangsa Israel yang tidak memiliki pendidikan dan tidak memiliki satu kekuasaan. Mereka adalah sebagai budak. Musa ini lebih senang untuk tinggal bersama, membela bangsanya sebagai saudaranya secara bangsa keturunan begitu ya. Nah, begitu juga dengan Kristus Yesus. Yesus sudah meninggalkan tahtanya dan dia menjadi manusia dan mengangkat kita sebagai saudaranya. Dan ini Yesus tidak malu ya untuk menyebut kita sebagai saudara seiman, bahwa kita bukanlah orang lain lagi, kita menjadi satu sahabat yang terbaik. Demikian Pak Daris. Ya, ini pemikiran aja Pak Fajar ini ya. Yesus merangkul kita sebagai saudara. Walaupun kita penuh dengan dosa, ya kekurangan, kelemahan, malah melawan kepada Yesus. Apa ya Pak Fajar yang bisa kita lakukan agar kita lebih bersahabat dengan teman seiman, yang keadaannya mungkin bisa jadi kurang baik keadaan. Iya. Kadang-kadang kita kan memiliki satu hubungan yang kurang begitu nyaman ya dengan saudara kita. Mungkin pernah berselisih pendapat, mungkin berselisih paham, sehingga itu memicu ada satu keretakan satu hubungan. Tapi kita kembali lagi pada apa yang harus kita lakukan ya. Tetap kita menganggap bahwa mereka yang mungkin berbeda dengan kita tetap menjadi satu saudara. Bahkan ya, Yesus sendiri ya, kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah ditentukan menjadi anak yang tunggal. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan itu tuh harus memiliki tabiat serupa dengan gambar daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus yang kita sembah itu menjadi satu saudara yang sulung di antara banyak saudara. Nah sekarang kalau Yesus saja menganggap kita itu sebagai saudara, kan kita sebetulnya orang berdosa ya. Bagaimanapun juga kita sebagai orang-orang yang berdosa yang tidak memiliki satu pengaruh yang kuat, namun Tuhan masih tetap menganggap kita sebagai saudara. Begitu juga kita mungkin memiliki satu hubungan yang tidak harmonis dengan saudara-saudara kita, ya kita tetap bersaudara dengan mereka dan kita mengacu kepada Tuhan. Tuhan saja menganggap kita sebagai saudara, kenapa kita tidak menganggap mereka yang bermasalah sebagai saudara yang sama juga. Demikian Pak Daris. Iya, baik Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ini judulnya menarik ini. Daging dan darah seperti kita. Maksudnya apa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing.
Baik Pak Darwis, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, Yesus sudah menjadi manusia. Jadi ini benar-benar menjadi manusia Pak Darwis, bukan mirip, bukan menyerupai, bukan seperti. Jadi kalau disebut menjadi manusia ya benar-benar manusia. Artinya ya dia seperti kita, ya ada daging, ada darah. Nah, daging dan darah itu kan Pak Darwis punya kelemahan. Ya, jadi punya kelemahan, punya keterbatasan. Nah, itulah juga secara fisik ya Yesus persis seperti kita, Pak Darwis. Ya, sifat Yesus juga mengadopsi sifat manusia seperti kita. Yang artinya kalau manusia biasa seperti kita bisa mati, Yesus juga seperti itu. Namun perbedaannya Pak Darwis, di dalam kehidupan keimanannya, oleh karena Yesus sebagai anak Allah, dia 100% manusia pada saat di dunia. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya selalu bergantung bergaul kepada Allah. Perbedaan kita dengan Yesus, Yesus tidak pernah melakukan dosa seperti yang manusia lakukan. Kalau secara kemanusiaan kita sama-sama bisa capek, sama-sama bisa bisa saja kita mengalami penyakit dan punya potensi kematian. Tapi Yesus tidak pernah berdosa. Dia hidup saleh Pak Darwis. Dia hidup tanpa dosa, tidak bernoda. Nah, ini sekaligus sebenarnya menjadi satu motivasi bagi kita. Ya, kita sebagai manusia yang berdosa, kecenderungan kita berdosa, sama seperti Yesus juga, dia manusia seperti kita, punya kecenderungan berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa oleh karena Yesus selalu bergaul dengan Allah. Yesus juga seperti kita sama-sama butuh juru selamat, tetapi uniknya dialah yang ditugaskan Allah menjadi juru selamat. Oleh karena itu ya Yesus itu punya tugas yang sangat berat ya, karena kalau dia sampai gagal, kalau dia menghidupkan hidup daging dan darah seperti kita manusia itu yang dia hidupkan, artinya sifat-sifat kelemahan manusia itu yang dia hidupkan, maka dia gagal sebagai juru selamat dan dia pun butuh juru selamat, dan kita tahu tidak ada juru selamat lain selain dia. Nah, jadi ini menjadi motivasi bagi kita Pak Darwis. Ketika kita melihat Yesus hidup selama di dunia, bergaul hidup saleh dengan Allah, maka kita pun dimungkinkan kan di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga juga adalah sempurna. Ini sebenarnya satu harapan karena Yesus sudah tunjukkan itu Pak Darwis, tapi memang harus punya kebergantungan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini mampu atas hidup kita. Kalau begitu kita merasa bahwa kita mampu mengendalikan hidup kita tanpa ketergantungan kita kepada Allah, maka sifat kedagingan kita itulah yang menguasai, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Jadi saya pikir Pak Darwis, ya ini satu karunia yang luar biasa. Kehadiran Yesus ya yang telah memiliki daging dan darah seperti kita, tetapi dia benar-benar mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Allah, dan dia benar-benar dituntun oleh Allah sehingga dia bisa mengemban misi sebagai juru selamat. Itulah Pak Darwis yang dimaksud di dalam pelajaran kita hari ini. Ya, ini hanya pemikiran aja Pak Tobing ya. Kita Yesus sudah ada juru selamat kita Pak Tobing ya. Tapi terus saja kita melakukan dosa, ini nggak berhenti-berhenti. Apa Pak Tobing yang kita bisa lakukan supaya kita jauh dari dosa ini Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Nah, itulah Pak Darwis. Kita sebenarnya sudah diajarkan Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi kadangkala kita mencari juru selamat yang lain. Ya, sudah kita tahu tidak ada juru selamat yang lain. Yesus satu-satunya juru selamat, tapi kita masih siapa tahu ada penyelamat yang lain gitu ya. Ketika kita susah, kita tiba-tiba pergi ke orang pintar gitu kan. Kita pikir dia penyelamat kita gitu ya. Nah, jadi supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Sama seperti yang saya jelaskan tadi Pak Darwis, kenapa Yesus bisa tidak berdosa padahal dia hidupnya, tubuhnya memiliki darah dan daging seperti kita. Karena dia selalu bergantung kepada Allah Pak Darwis. Itu aja Pak Darwis. Dia tahu bahwa kalau dia tidak bergantung, gagal misinya Pak Darwis. Ya, saya pikir kita juga seperti itu. Kalau kita tidak bergantung, keberadaan kita di dunia ini akan sia-sia.
Makasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri Kaunang, disempurnakan melalui penderitaan. Wah, ini bisa sempurna karena penderitaan, Pak Adri. Tolong diterangkan ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, saya mencoba memberikan beberapa analisa positif bahwa pelajaran ini adalah pelajaran cara pandang Allah antara Allah Bapa dan Allah Anak, ya. Ibrani mengulas beberapa kata Allah dan anak. Artinya kita memang tidak bisa menggali lebih dalam apa arti dari mufakat, ya, musyawarah antara Allah dan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Tetapi Rasul Paulus terlalu berani, ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dia katakan bahwa dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Itulah sebabnya kata disempurnakan ini adalah bukan kata Rasul Paulus. Ini adalah konsep Allah. Mari kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 10. Ya, dikatakan Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban agar Bapa dapat memiliki sarana yang sah untuk menyelamatkan kita. Jadi menurut Kaunang, setelah menganalisa beberapa ayat, ini adalah kompromi antara Allah dan Yesus. Nah, itu juga di luar cara pandang kita, ya. Oke, kita baca saja dengan iman. Yang kedua adalah mengapa dia dikatakan sempurna atau disempurnakan, karena apa? Karena pengorbanannya Yesus juga dapat menyelamatkan kita. Jadi mau diapain oleh Allah, Yesus ini tetap menurut. Nah, itu adalah sebut cycle perfectly. Kesempurnaan hanya ada di dalam Yesus. Karena antara Allah dan Yesus ada, ya, metode-metode pembicaraan secara kealahan. Yang kedua adalah Yesus belajar ketaatan melalui penderitaan. Yesus tidak pernah menderita menurut Ibrani 5 ayat 8. Tujuannya dari Allah adalah Yesus sebagai anak yang kekal. Ingat, kata kekal ini tidak bisa disamakan dengan saya dan saudara. Kekal artinya ya terus-menerus. Dan hanya Allah dan Yesus yang sanggup memiliki kata kekal ini. Dia ditaati sebagai penguasa alam, ya. Dan akhirnya anak Allah yang ditinggikan menjadi anak manusia yang taat. Nah, inilah cara pandang kealahan. Jadi poin yang kedua adalah belajar ketaatan melalui apa? Penderitaan. Kalau saya dan saudara taruh saja korek di tangan kita langsung apa? Berteriak, ya, tidak taat, pasti jatuh dalam pencobaan. Dan yang ketiga, mengapa Yesus ini penting? Penderitaan mengungkapkan Yesus sebagai apa? Imam besar, ya, kita sudah belajar. Yang penuh belas kasihan dan setia. Ibrani 2 ayat 17-18. Kata belas kasihan dan setia ini hanya dapat dimiliki oleh Yesus yang sempurna dan kekal. Itulah sebabnya ada poin-poin yang mungkin bisa ditambahkan sehubungan poin yang ketiga tadi, bahwa karena belas kasihan Yesuslah dia dengan sukarela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sejak awal. Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jadi inilah Pak Darwis dan para pemirsa dimanapun sudah berada, bahwa kata disempurnakan ini adalah rancangan Dewan Musyawarah Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kita bersyukur karena ada cara pandang dari Rasul Paulus yang mempermudah kita untuk memahami siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Mengapa? Ya, bagaimana? Cara pandang kita saat ini adalah balik lagi kepada iman. Ibrani 10, Ibrani 11 ayat 1. Kata iman ini sangat penting. Maukah saudara diselamatkan? Maukah saudara bertemu dengan Yesus? Maukah saudara memiliki kekekalan, ya, yang dimiliki oleh Yesus? Bila mana satu kali kelak Yesus akan datang, maka topik yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis akan terjawab. Hanya Yesus. Everything is Jesus. Hanya Yesus. Segala-galanya hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Ini Pak Darwis yang agak semangat saya bawakan, karena memang Yesus ini luar biasa. Shalom, dan mari kita selalu mempelajari firman Allah. Baik, Pak Adri, ini hanya pemikiran aja ya Pak Adri. Yesus tidak berdosa ya, tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa.
Ya, Apa yang kita lakukan, Pak, sebaiknya kalau kita lagi didera penderitaan? oke, memang Rasul Paulus banyak memberikan komentar ya, walaupun memang kita ini kuat, tetapi daging lemah ya Pak Darwis. Jadi itulah sebabnya pelajaran ini memang berulang-ulang terus Pak, ya diberikan kredit terus, dicairkan terus menerus. Akhirnya ya memang karena ada kebutuhan dari pihak sana dan bisnisnya oke. Nah, balik lagi kepada pelajaran kita. Kita membutuhkan Yesus Kristus setiap saat. Itulah sebabnya dikatakan mari menginjil. Yesus segera datang karena kita sementara menggali firman Allah. Bagaimana kita mau menginjil kalau kita tidak mengetahui produk-produk dari firman Tuhan yang sementara diuraikan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam buku Ibrani. Itu Pak Darwis. Jadi berulang-ulang saya pikir ya, berulang-ulang untuk kita pelajari firman Allah. Itu Pak Darwis. Dan otomatis secara mental, fisik, emosi kita akan lebih apa? Lebih dingin sedikit ya. Karena apa? Karena firman Tuhan yang coba-coba memberikan pencerahan ditambah dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Ini Pak Darwis yang menarik tentang disempurnakan melalui penderitaan dan pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis yang luar biasa. Terima kasih Pak Adri. Saya mau kembali ke Pak Fajar. Ini Pak Fajar, saudara sebagai teladan. Nah, ini apa maksudnya Pak? Silakan Pak Fajar. Menarik ini Pak Darwis ya. Ya. Jadi kalau Yesus itu sebagai saudara, sebagai teladan bagi umat manusia, nanti akan muncul satu pertanyaan asik biasanya ya. Mengapa sih Tuhan Yesus itu mengadopsi sifat kemanusiaannya? Mengapa dia harus rela untuk menjadi turun gunung ya, turun dari tahtanya dan berkumpul bersama umat-umatnya dan bahkan menjadi manusia ya. Menjadi manusia. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa sekali. Mengapa dia mengadopsi sifat manusia dan tinggal hidup di antara umat-umat manusia yang lain. Nah, rupanya bahwa Yesus yang kita sembah itu, dia akan memberikan satu contoh. Dia itu sebagai pelopor. Pelopor itu sebagai pendiri gitu ya. Atau mungkin kalau di beberapa proyek, pilot project-nya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ini menjadi satu pelopor supaya dia itu menjadi satu panutan, teladan bagi kita semuanya. Sehingga apa yang menjadi satu tabiat sifat kita, tentunya kan kita pengen memiliki satu tabiat seperti halnya Yesus yang miliki. Kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat 1-4. Kita akan senang sekali kita akan membaca ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bahwa dalam perlombaan itu Tuhan yang kita sembah, Yesus, dia sudah memenangkan perlombaan ini. Tentunya di dalam dunia kehidupan kita kan juga berlomba-lomba ya. Siapa sih yang menjadi panutan kalau bukan seorang pemenang? Nah, Yesus sudah memenangkan perlombaan ini. Nah, kalau kita ingin memenangkan perlombaan ini, kita juga mengacu kepada Dia. Dialah menjadi satu teladan bagi kita semuanya. Dialah yang menjadi satu teladan bagi kita semuanya. Bahkan mungkin ya, Tuhan Yesus yang kita sembah bahkan harus menderita di atas kayu salib, mencucurkan darah, banyak yang harus dia harus tanggung. Mungkin kita tidak seberapa untuk saat ini, bahkan belum mencucurkan darah seperti tadi yang dikatakan oleh dari Rasul Paulus. Tapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Pak Darwis, kita tetap mengacu, kita meneladani Yesus karena Dialah sebagai pemenang dalam perlombaan itu. Demikian Pak Darwis. Iya, Pak Fajar, ini hanya pemikiran ya. Kan Yesus adalah teladan kita ya. Sebaiknya apa yang kita tetap lakukan, Pak,
supaya kita tetap setia ya mengikuti perilaku Yesus yang luar biasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sebaliknya yang kita lakukan supaya kita tetap setia ya kepada Yesus. Tadi seperti halnya tadi dalam ayat yang ke Ibrani 12 ayat yang kedua ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yesus sudah memberikan satu contoh, dia juga mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan pada waktu dia menghadapi satu musuh-musuh, dia berdoa kepada Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-13. Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Artinya bahwa Yesus bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dia tetap meminta kehendak daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sebagai teladan, dia aja mau menuruti kehendak daripada Tuhan. Tentunya kita juga mau menuruti kehendak Bapa kita yang di surga maupun meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa sih yang harus kita lakukan tetap setia? Mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan sampai kita lengah, Pak Darwis. Jangan sampai kita lengah, kita tetap tertuju, mata kita tetap tertuju kepada Yesus supaya tabiat kita menjadi satu sempurna. Kesempurnaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga nanti setelah kita mendapatkan satu kesempurnaan, tentunya kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Amin. Baik Pak Fajar, pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan mendengar dari Pak Tobing kesimpulan apa yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, Yesus Sang Anak Allah yang sudah menjadi manusia itu, dia pun datang menghadap Bapaknya. Dia katakan bahwa orang-orang ini, yaitu manusia ini semua adalah saudara-saudaraku. Ini adalah satu kebanggaan besar Pak Darwis, ketika seoknum Allah menganggap kita saudara-saudaranya Yesus. Dan bahkan sama seperti kebiasaan orang Yahudi, di mana anak sulung itu yang mengambil alih ya kewajiban ayahnya ketika ayahnya meninggal, dan Yesus mengambil alih semua kewajiban Bapaknya ya, oleh karena dialah yang turun langsung ke dunia bersama-sama hidup dengan kita. Dia yang mengasuh kita, dia yang melindungi kita, dia yang menjaga kita. Kristus datang ke dunia ini Pak Darwis untuk satu misi yang sangat mulia. Dia menjadi manusia, dan memang satu-satunya jalan, sekali lagi, satu-satunya jalan, dia harus menjadi manusia Pak Darwis. Itulah beratnya ya proses bagaimana dia menebus kita. Tadi panelis Adri Kaunang sudah menjelaskan, menebus kita ya sehingga kita bebas dari utang-utang dosa. Jalan satu-satunya dia harus jadi manusia dan hidup menderita seperti kita. Kalau dengan demikian kepada kita semua, kalaulah kita tidak berterima kasih dan tidak menyambut ucapan Yesus dan sambutan Yesus sendiri yang menganggap kita saudaranya. Dia tidak malu menganggap kita saudara-saudaranya. Bayangkan kalau kita manusia, kita bangga menganggap orang lain yang hebat menjadi saudaranya. Tapi kita orang berdosa yang najis, tapi Yesus dengan bangganya, ini semua saudara-saudaraku. Yang miskin, telanjang, yang jahat, yang najis inilah saudara-saudaraku. Bukankah ini satu belas kasihan yang pantas harusnya kita sambut? Kita harus berterima kasih dengan kebaikan belas kasihan Allah. Sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mau menyambut ya Yesus juga sebagai saudara sulung kita. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita menjadi saudara-saudara dari Yesus yang sudah mengaku kita sebagai saudaranya. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri, luar biasa. Biarlah kiranya diskusi kita kali ini memberikan inspirasi kepada pemirsa kita dimanapun berada, agar tetap mengangkat atau menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Baik, kita akan tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, maha baik Engkau Tuhan.
Engkau mengutus anak-Mu yang berkerajaan di surga, tapi harus hidup bersama dengan kami, hidup dalam daging dan darah sama seperti kami, dan tidak malu menyebut dan mengangkat kami sebagai saudara-saudaranya, padahal kami najis dan penuh dosa. Sementara kami kadangkala Tuhan malu memperlakukan orang yang mungkin tidak lebih baik dari kami, malu mengakui sebagai saudara kami, tapi Engkau dengan begitu bangga mengakui kami dan mengangkat kami sebagai saudara. Ya Bapa di surga, biarlah pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada bersama dengan kami di sini Tuhan para panas. Kami benar-benar menjadi saudara seiman, satu saudara yang sama-sama bersaudara dengan Yesus. Marilah kita sambut kebaikan hati Yesus yang telah mengangkat kita menjadi saudaranya, yang tidak malu sama sekali. Agar kita kelak benar-benar dikumpulkan saudara bersaudara di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Marilah kita hidup dengan rendah hati. Marilah kita hidup dengan hati yang bersih, sama seperti Yesus walaupun dia sebagai manusia, tapi dia bergantung selalu kepada Allah, sehingga dia tidak berdosa. Demikianlah Tuhan, kiranya harapan kami ini kami bawa ke hadapan-Mu, agar Engkau mengabulkan kiranya Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau, kami rindu bertemu dengan Yesus saudara kami itu Tuhan. Duduk bersama dengan Yesus, mendengarkan Yesus menyampaikan kabar baik dan pengalaman dia ketika dia di dunia. Kami rindu minum dan makan bersama dengan Yesus saudara kami, saudara sulung kami itu Tuhan. Terimalah Tuhan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih kepada para panelis yang telah berkontribusi pada diskusi ini. Tentu juga Pak Simon yang setia membantu kita, sehingga ini boleh dibagikan kemana saja. Kepada para pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati kita semua, dan kami mohon agar didistribusikan, dibagi kepada siapa saja. Salam! Tuhan, Shalom. Shalom.